Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mari kita buka bersama pengajian pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 60. Oh, kok 60? 62. 62. Ini nunggu ibunda malah carry. Nah. Ampun? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
ta'lamun. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khosiin faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin Baik, sampai di 66. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzi dan orang-orang yang hadu, Yahudi, yang jadi Yahudi, wan nasoro dan Nasrani, wasobiina dan sobiin, man siapa itu orang amana beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, wa amila sholihah kemudian dia beramal soleh, berbuat kebaikan, falahum maka untuk mereka ajruhum balasan, pahala, ganjaran inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, wala khaufun dan tidak ada rasa takut, tidak ada ketakutan, alaihim atas mereka, wala hum yahzanun dan mereka tidaklah akan yahzanun berduka cita, bersedih. Ada yang menerjemahkan khawatir juga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu siapa? Ya, beriman itu amanu billahi, percaya kepada Allah,
amanu billahi wa malaikatihi wa amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sungguhnya orang-orang yang beriman tidak hanya sekedar mengaku beriman saja, tapi yang memang membuktikan diri. Al-imanu itu percaya itu 6 ini harus dipegangi. Tidak hanya sekedar percaya kepada Allah toh. Ini nanti di sini disinggung. Nah, pangkal ayat 62 ini mengatakan yang dimaksud dengan orang yang beriman di sini ialah orang yang memeluk agama Islam. Nek nurute jenengan kira-kira amanuriyin nopo islamuriyin. Beriman dulu baru berislam. Jadi mengatakan iman baru kemudian Islam. Aku mau masuk Islam, tapi di mana iman saya? Ya dengan masuknya Islam itu artinya sudah beriman gitu. Urut amanu billahi dulu kepada Allah dulu, wal yaumil akhir, amanu billahi wa malaikati kepada malaikat, para malaikat, wa kutubi kepada kitab-kitab, wa rusulihi kepada para rasul, wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi dan beriman pula akan takdir ketentuan Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Tetaplah ya, orang-orang yang memeluk agama Islam yang dimaksudkan menyatakan bahwa percaya Nabi Muhammad dan tetaplah menjadi pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Dan bagi an-nasoro, nah, waladina hadu dan orang-orang Yahudi yang memeluk agama Yahudi, maksudnya begitu, yang jadi Yahudi, wan nasoro dan Nasrani, wasobiin dan sobiin. Nek wingi kalau ini pun kula terangi sing dimaksudnya Yahudi itu yang mana? Orang yang mengangkat napa? Sesembahan, membuat sesembahan sapi, membuat patung sapi dengan emas yang kemudian ia sembah sendiri. Gawe-gawe dhewe, dipik-pik dhewe terus disembah dhewe. Akhirnya apa? Jadi gustine itu sakarpe dhewe. Wan nasoro dan Nasrani. Kalau ditanyakan mengapa dikatakan Nasrani, Nasoro, ini sebenarnya berasal dari kata Nazaret, tempat lahirnya sinten? Nabi Isa. Nazaret kemudian jadi Nasrani, Nasiroh. Dalam bahasa Arab itu Nasiroh. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Nazaret, tempat kelahirannya Isa alaihissalam. Mana itu desa Nazaret atau Nasiroh dalam bahasa Arab. Jadi ada satu pendapat mengatakan bahwa Nasrani itu diambil dari kata Nasiroh. Tafsirnya demikian. Kemudian yang satu lagi, bentar dulu, kembali ke Yahudi dulu. Tadi saya katakan memeluk agama Yahudi sebagaimana kita ketahui Yahudi itu dibangsakan diambil dari kata Yehuda. Mboten kena dipedhot Buddha tok nggih. Ndak seneni nggih. Yahuda. Siapa Yahuda itu? Anak tertua dari Nabi Yakub. Oleh sebab itu mereka pun disebut Bani Israel. Dengan demikian nama agama Yahudi merupakan agama keluarga. Bukan secara umum untuk satu bangsa, enggak. Tapi apa? Agama keluarga, karena memang diambil dari nama anaknya Nabi Yakub yang paling tua yang bernama Yahuda. Kalau di Nasrani mungkin menyebutnya bukan Yahuda tapi Yehuda. Karena memang di bahasa Arab tidak ada
Y, suara E itu tidak ada. Kecuali dalam bacaan qiraatus sab'ah baru ada. Kalau yang kita baca itu bacaan mana? Itu bacaan Arab Quraisy, memang bacaan yang terbaik di situ. Kemudian Yahudi, jadi ada 4 di sini: Islam, Yahudi, Nasrani. Kita nanti masuk yang mana? Kemudian yang keempat, sobiin wasobiina. Kalau menurut asal arti kata maknanya ialah orang yang keluar dari agama asal. Agama asal. Agama aslinya iki apa? Kemudian ia keluar. Kalau aslinya Islam kemudian keluar dari Islam dinamakan murtad. Murtad itu dari kata Arab, kalimat Arab rodda, yuroddu, ditolak. Kemudian orangnya itu murtad, kelakuannya riddah, kelakuannya, perbuatannya namanya riddah, orangnya namanya murtad, gitu. Sama aja, musyrik itu kan orangnya, kalau perilakunya syirik. Jadi orang yang keluar dari agama yang asal masuk ke dalam agama orang lain. Sebab itu ketika Nabi Muhammad mencela agama nenek moyangnya yang menyembah berhala, lalu menegakkan agama Islam, yaitu agama tauhid, oleh orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad telah dituduh menjadi orang sobiin, orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Jadi wong liya malah nuduh Nabi Muhammad itu adalah sobiin. Jadi ini menurut tafsiran kitab ini ya. Jadi Nabi Muhammad itu oleh golongan kaum Arab Quraisy itu justru dituduh Muhammad itu adalah sobiin, keluar dari keyakinan nenek moyangnya. Nah, nenek moyangnya ini agama aslinya dari nenek moyangnya apa? Nenek moyangnya Nabi Muhammad agamanya apa? Ya menyembah berhala. Dituduh sobiin dari agama nenek moyangnya. Menurut riwayat ahli tafsir, sobiin itu memanglah satu golongan dari orang-orang yang pada mulanya memeluk agama Nasrani. Jadi kalau dalam Al-Quran tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, yang ada adalah Nasrani, menganggap Isa sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Itu tidak ada Kristen, tidak ada Nasrani, tidak ada Katolik. Sama aja di Al-Quran juga tidak ada ini NU, Muhammadiyah, LDII dan lain sebagainya, tidak ada. Yang ada adalah Islam. Ini tidak ada ya, pembagian seperti itu tidak ada. Itu merupakan furu'iyah, perpecahan di cabang fikih, bukan cabang akidah. Akidah tidak bercabang ya. Akidah tidak bercabang. Yang bercabang itu apa? Fikihnya. Fikih yang pokok podo NU, Muhammadiyah, apa mana? Persis, LDII podo. Nah LDII saya belum mengkaji. Terus apa mana sing nggone Pak MTA? Podo salatnya Fatihah ketepan. Tidak mungkin salatnya tidak Fatihah, itu tidak mungkin. Yang berbeda itu apa? Cabangnya. Cabang itu apa? Keluar yang
bukan rukun, gerakan-gerakan yang bukan rukun itu yang bercabang, yang berbeda. Nah, kalau gerakan pokok sholat itu ya Allahu Akbar, ora ono takbir kok. Subhanallah, ndak ada. Islam apapun kayaknya ndak ada. NU, Muhammadiyah, dan seterusnya tetap Allahu Akbar. Assalamualaikum ya tetap nangen saya baru ngiwara assalamualaikum. Assalamualaikum nggak ada. Semuanya sama. Yang berbeda apanya? Yang berbeda itu cabang-cabangnya. Misalkan bacaan rukuk. Bacaan rukuk ini yang wajib mananya? Yang rukun itu mananya? Rukuknya. Bacaan rukuknya beda. Ada yang hanya subhanallah. Boleh, itu bacaan rukunnya itu subhanallah. Nek ra subhanallah, enggak. Ada bacaan tasbih di situ. Maka kalau ada orang kayak terawih kok cepet banget, hanya diambil bacaan rukunnya saja, poinnya saja. Nek kula ya ora kuat kan ngono kae man cepet ngono. Sehat tenan tapi ya. Sehat tenan. Fatihahnya sama. Bacaan suratnya sana hanya mengambil satu ayat to alhamdulillah. Wes, boleh enggak? Boleh, sandak sah. Sah. Kusuk ora ya mbok pedomane iku dhewe-dhewe kusuk itu. Nek Gus Bah kan gini mempermudah hukum. Saiki iki wong gelem salat wis ampuh tenan. Perkara ora sah kusuk wis ora apa-apa. Terus ya sak masjid kowe salah siji kusuk wis dianggap kusuk semuanya. Gitu. Jadi ora sah wah baru ndadak angel-angel salat ben kusuk. Kalau berusaha ya wajib. Tapi nek ra kusuk salat itu kanggo ora ya. Jangan begitu itu kata Gus Bah seperti itu. Jadi njur kaya enting kae. Kadang itu njur wah iki piye nek nganut paham ngene iki kayane kok njur ning nek ra tak nut wong itu yo kiai gedhe. Ah wallahu alam lah aku berusaha tenanan kono njur tentang hukum ini kok njur sak sing milih kece gitu loh. Artinya nyentrenge. Ya bukan nyentrenge, dia dasarnya juga pakai dalil juga. Ora usah gaya kusuk-kusuk banget, ora usah. Sing penting sudah berusaha supaya khusyuk. Ya ora mungkin ketika Allahu Akbar ketiban cecak kok njur ora krasa barang ngarepe ana Allah barang ora ngerti. Itu enggak mungkin. Ya itu namanya salah satu usaha untuk khusyuk. Ya khusyuk. Ning nek ada hewan berbahaya di depannya, ya jangan aku lagi sholat mosok kalah karo Allah, jangan gitu ya. Enggak mungkin no. Ono kala jengking barang kok ngertak nggo sujud. Nek cara jenengan batalke napa mboten? Sing nggo sujud ada kalau jengking, batalke mboten? Batalke wedi. Nah, durung nganti batalke wis jerit dhisik nek sing mbok simbok. Nah, seperti itu. Ya kita berusaha untuk memenuhi syarat rukun kemudian agar supaya bisa khusyuk. Nek jun sak tekane Allah Akbar. Yo nek Pak nek ketika sholat kok yo ngantuk. Ngantuk boleh, nek tidur jangan. Ngantuk niku pareng mboten? Pareng, nikmat banget ngantuk. Ning ora ana wong perumahan korpi jejal menara warisi kok sholat karo tidur nek sing ngantuk oke. Sing ngantuk oke. Imam wae nganti jengkuling bareng. Ada. Ya kula dhewe. Jadi sobiin itu diartikan sebagai orang yang keluar dari kepercayaan asalnya. Masih di sobiin, menurut penelitian mereka masih berpegang teguh kepada ajaran cinta kasih. Di samping mereka pun juga mulai menyembah
malaikat, sing disembah malaikat, sing gawe malaikat ora. Jadi kata setengah orang belas, bagian orang, mereka percaya pengaruh bintang-bintang. Jadi Sobiin itu kalau menurut kriteria definisi umumnya menyembah bintang, penyembah bintang. Maka jangan kudu ngati-hati percaya pada ilmu perbintangan boleh dikuasai. Nek jur ramalan bintang dah. Nek bintang gone Bu Vivin ra apa. Maka dikumpulkanlah keempat golongan ini menjadi satu. Mereka semua tidak merasai ketakutan dan duka cita asal saja. Mereka sudi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Golongan ini diikuti pula dengan amal solehnya. Dan keempat-empat lalu iman kepada Allah dan hari akhir, maka tetap dia diberikan pahala di sisi Allah. Jadi ayat ini adalah tuntunan untuk menegakkan jiwa. Artinya untuk semua orang agar percaya kepada Allah, baik yang bernama mukmin, muslim, yang mengakui kerasulan Muhammad, atau orang Yahudi, Nasrani, dan bahkan orang Sobiin tadi, di sini bertemu syarat yang mutlak. Apa itu? Beriman kepada Allah, kemudian diikuti dengan amal soleh. Maka dijamin oleh Allah. Syarat pertama apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Sebagai inti ajaran dari sekalian agama. Jadi dikatakan agama itu kalau punya kepercayaan kepada Allah, itu mestinya begitu. Punya, kalau di Indonesia dikatakan agama itu kalau punya Tuhan sebagai sesembahan. Jadi syarat pertama itu kalau belum cukup, dipenuhi syarat yang kedua, yaitu beramal soleh. Melakukan pekerjaan perbuatan yang baik, yang berfaedah, bermanfaat untuk diri sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Ini yang dikatakan amal soleh. Nek bermanfaat untuk diri sendiri dok, belum, baru sebagian. Maka khairun nas anfa'uhum linas. Baik untuk diri sendiri, juga baik untuk orang lain. Takarannya apa? Manfaat bagi orang lain. Atau sebaliknya tertulis, meskipun dia telah mengakui beriman kepada Allah, golongan yang pertama, mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, kalau tidak dibuktikan dengan amal soleh, tidak ada pekerjaan yang utama, tidaklah akan diberikan pahala oleh Allah. Artinya apa? Iman kepada Allah itu harus dibuktikan akan kebaikan terhadap manusia sesama. Jadi kalau tidak ada pekerjaan yang utama, ya tidaklah diberikan pahala oleh Allah. Nah ini maka lantas akan muncul banyak pertanyaan. Umpamanya sakniki nek wong niku nggih salat, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, tetapi dia itu pekerjaannya hanya minta-minta tok kepada orang lain. Niku pripun? Dicatat sebagai amal soleh mboten? Nek pun tekan niku ya sing biji Gusti Allah. Kira-kira ada amal solehnya enggak?
Ya nek amal soleh ketika dia berbuat baik kepada orang lain, ini juga perbuatan baik. Cuma timbangan perbuatan baiknya ini nanti tetap ditimbang pada yaumul mizan, hari penimbangan amal kebaikan. Oke, sing dia bantu bermanfaat bagi orang lain atau hanya untuk dirinya sendiri saja. Inilah adilnya Allah. Jadi tidak hanya sekedar nek orang ngono yo, artinya kita ndak bisa dengan kita nyatakan beriman gitu, ndak bisa. Njur meri, wah njur nek ngono njur meri karo wong ngemis kae yo. Ya jangan. Kae wong kok mung jaluk-jaluk tok ora tau urung tau menehi, artinya begitu. Hanya minta-minta ditumpuk untuk dirinya sendiri. Lanjut. Tidaklah akan diberikan ganjaran. Demikian juga orang Yahudi, walaupun mulutnya telah mengakui dirinya Yahudi, penganut Taurat, padahal tidak diikuti syarat pertama, beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tidak dibuktikan dengan amal soleh, perbuatan yang baik, bermanfaat bagi kemanusiaan, tidaklah akan mendapat ganjaran dari Allah. Demikian pula orang Nasrani maupun orang Sobiin. Hendaklah bahwa diri orang Nasrani atau Sobiin itu dijadikan kenyataan dalam perbuatan baik. Ya Arab Sobiin, Arab Islam, Arab. Yang terpenting apa? Iman kepada Allah dan hari akhirat itu adalah pokok keimanan yang pertama. Sehingga pengakuan beriman yang pertama bagi orang Islam, pengakuan Yahudi bagi orang Yahudi, pengakuan Nasrani bagi orang Nasrani, pengakuan Sobiin bagi pemeluk Sobiin belumlah sama sekali berarti apa-apa sebelum dijadikan kesadaran, keyakinan dan diikuti dengan amal soleh. Jadi ada 4 tadi: Islam, Nasrani, Yahudi, Sobiin. Iki mung arep dadi omongan ning lisan tok, nek mung ngaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mung arep dadi ning lisan tok dan tidak akan pernah mendapat pahala di sisi Allah ketika dia tidak mau beramal soleh. Dan sebelahnya, maka beriman itu akan menyebabkan iman pula kepada wahyu Allah dan Rasulnya. Jadi al-imanu antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, urutannya seperti itu. Al-imanu antu minabillahi, iman kepada Allah, wal antuk minabillahi wa malaikatihi, kepada para malaikat, wa kutubihi, kepada kitab, wa rusulihi, kepada para rasul, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Namun dalam penjelasan di ayat ini langsung diambil dari satu menjadi ditutup dengan yang kelima. Pada akhirnya apa? Nanti kelima-limanya akan terpenuhi semua. Maka di dalam sebuah sejarahnya Rasulullah dikisahkan, Rasul berjumpalah dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabatnya yang telah lebih dahulu menyatakan iman. Kemudian baik ketika masih di Mekah atau saat berpindah ke Madinah menyatakan iman pula beberapa orang Yahudi. Seperti contoh Abdullah bin Salam. Yang paling terkenal lagi siapa? Ubay bin Ka'ab. Dan lain sebagainya. Dan hari akhirat itu yang diikuti dengan amal soleh, umpama Tamim Ad-Dari, Kaisar Habsyi
dari Negus dan beberapa lainnya. Ya, cuma tidak terdengar riwayat adalah orang Sobiin yang masuk Islam, tidak ada. Jadi dari kalangan Sobiin yang masuk Islam, yang ada sekarang ini orang Islam yang menjadi Sobiin, percaya akan ramalan bintang. Jadi ini termasuk sebuah keyakinan ya, harus berhati-hati. Nah, sampai di situ. Kemudian di ayat berikutnya 63, wa il akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika mitsaqakum kami ambilkan sebuah perjanjian, wa rafa'na fawqakumut tur, kami telah angkatkan gunung di atas kamu. Khudzu ma atainakum, peganglah dengan apa yang telah atainakum, kami berikan, aku berikan kepada kamu. Biquwati wal guru, dengan sungguh-sungguh kekuatan, dengan kekuatan yang sungguh-sungguh. Wal guru, dan ingatlah ma fihi, olehmu apa yang ada di dalamnya, fihi la'allakum tattaqun, agar supaya kamu semuanya bertakwa. Maka ketika ini sebuah perjanjian kemudian dijadikan pegangan, dijadikan sebuah pegangan, namanya perjanjian, dikatakan sebagai sebuah janji, itu memang mesti kedua belah pihak, dan kedua belah pihak ini dikatakan ada perjanjian ini disebut sebagai sebuah kesepakatan yang harus dipegangi, yang harus dicekel sampai kapanpun. Kalau dia lepas dari perjanjian itu namanya apa? Khianat. Kalau orang yang khianat, dipercaya kemudian khianat, maka ia akan berubah status menjadi munafik. Ciri orang munafik apa? Satu, jika berjanji ia mengingkari, jika berkata ia dusta, jika diberikan amanat ia berkhianat. Ada tiga juga sekaligus, banyak hadis, beberapa hadis menyebut ada 4 ciri, tapi yang paling menonjol ada 3 ciri munafik itu. Ada 3 ciri munafik itu. Nah, kalau sekiranya sudah tahu tanda-tandanya, ya dijauhi, nggak usah didekati, nggak usah dicerai, harus jauh. Kenapa harus jauh? Jangan sampai kita nanti terpengaruh oleh perilakunya. Kutub negatif dengan kutub positif kalau mempengaruhi lebih berat kemana kira-kira? Positif nopo negatif? Kutub negatif. Nek jenenge negatif ya ora usah dikon melu-melu, mesti wis akeh sing gampang banget ngetutke. Setiap negatif itu banyak yang menyebut itu sebuah kenikmatan. Nek bab apik mbok yo digeret, dilarak sisan, disurung, wis di ana sing geret, wis ana sing nyurung, durung mesti mangkat. Ngoten lho. Kutub positif, perilaku positif. Bab apik niku ana sing larak, ana sing nyurung, durung mesti sing dilarak kali sing disurungi mlayu grabat. Mlayune mboten mlayu ngetutke, mlayu ilang. Nah, itu tembusannya seperti itu. Kemudian ayat 63. Dan ingatlah ketika ambil perjanjian dengan kamu, telah kami angkatkan gunung di atas kamu. Peganglah apa yang kami berikan kepada kamu.
diperingatkan lagi janji yang telah diikatkan di antara mereka dengan Tuhan mereka, akan beriman kepada Allah yang esa, tidak bersekutukan dan tidak membuat berhala lagi, hormat kepada orang tua, tidak berbuat maksiat, tidak mencuri dan lain sebagainya. Lalu diangkatlah gunung ke atas mereka. Setelah ahli tafsir mengatakan bahwa benar-benar gunung itu diangkat, tapi sebagian lagi menolak penafsiran demikian. Karena Allah Maha Kuasa berbuat demikian, maka tidak mustahil bagi Allah ketika Allah mengangkatkan gunung di atas mereka, mengambil sumpah kepada mereka, itu paling gampang banget. Paling gampang banget. Mungkin kita ketika disumpah Al-Quran dengan gunung itu berat mana kira-kira? Abot gunungnya secara fisik, tapi secara isi berat Qurannya. Jadi pejabat itu nek disumpahkan diangkat ke Quran. Secara isi itu berat Qurannya. Saya bersaksi bahwasanya Allah Tuhan saya, Tuhanku, dan Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, berjanji akan mengabdi kepada rakyat dan seterusnya. Itu nek sumpah jabatan memang gak bisa nih. Niku mawon wedine ora memper pun disumpah jabatan. Ning yo ana sing mung pripun disumpah janji seperti itu ya mung hanya sebagai sebuah formalitas. Jadi nek diangkat ke gunung tenan wah ya ora. Nah, maka dari sinilah kemudian sebuah sumpah itu jur lantas diibaratkan sebuah gunung diangkatkan di atasnya oleh Allah. Oh, begitu berarti hakimnya ini dianggap sebagai Tuhan, bukan begitu. Hakikat Al-Quran dengan hakikat gunung itu berat Al-Qurannya. Bahkan kalau wahyu Al-Quran, gunung saja ketika menerima wahyu Al-Quran hancur lebur berkeping-keping. Seperti itu. Ini di Quran surat Al-A'raf ayat 7, surat 7 ayat 170. Wa id nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Khudhu ma atainakum biquwwati wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah tatkala kami angkat gunung itu di atas mereka, seakan-akan suatu penundung niku nutupi, dan mereka sangka bahwa dia itu akan jatuh ke atas mereka. Ambillah apa yang kami datangkan kamu dan ingatlah apa yang ada padanya supaya kamu terpelihara. Ini Al-Quran surat Al-A'raf ayat 170 yang menyatakan bahwa gunung itu betul-betul diangkat. Jadi memberikan kejelasan apa arti gunung diangkat di atas mereka. Penjelasannya ada di Quran surat Al-A'raf ayat 170. Nah, ayat ini menafsirkan ayat ini yang tengah kita katakan ini, bahwa mereka berdiam diri di dekat gunung yang tinggi yang selalu mereka lihat seakan-akan melindungi mereka. Sewaktu-waktu rasanya akan jatuh menimpa mereka. Kaya kiyambake lho. Nek miyos sing dalan sing kidul enten dronjongan nginggile Pak Pur. Mirsani kulon niku gunung Sumbing kocrak banget. Tapi begitu turun adoh melih. Nek pas enten nginggil kok ketok dhuwur banget gunung ini. Seakan-akan bahwa gunung itu di atas kita. Dan kita tidak pernah membayangkan dan tidak pernah mengandai-andai gunung Sumbing ini umpama ambrol tekan mriki napa mboten. Kan tidak pernah seperti itu. Tidak pernah bayangkan seperti itu. Bisa enggak? Kalau itu kehendak Allah maka akan sangat mudah.
Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Apa yang dibayangkan oleh orang Lumajang, koyone orang mungkin bakalan banjir kuwi, nggawa bakal ngeret jembatan, koyone tidak mungkin. Tapi kenyataannya baru banjir yang hujan yang kedua saja luar biasa. Opo sing cerak ning kali, opo sing ning dhuwur kali begeret kabeh. Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi apa yang tidak kita perhitungkan ternyata akan terjadilah. Kalau memang sudah kehendak Allah. Jadi selalu melihat gunung yang tinggi itu, yang selalu melihat seakan-akan menunggungi mereka sewaktu-waktu rasakan jatuh dan menimpa. Mungkin itu dari gunung yang selalu ada asapnya, menguap asapnya, tandanya dia berapi, memberi peringatan, dan demikian pula bagi manusia yang tinggal di dekatnya. Seperti itu. Akhir pada terjemah ayat 63, dan ingatlah kamu apa yang ada di dalamnya, yaitu syariat tersebut yang terdapat dalam kitab Taurat, supaya kamu semuanya bertakwa. La'alakum tattaqun. Intinya di situ. Intinya di situ. Jadi di pangkal ini supaya kamu semuanya bertakwa, yakni kesimpulannya apa? Terpelihara dari mara bahaya yang menggeser takwa menjadi mengikis iman. Pendek kata, asal betul-betul Taurat itu dipegang, pastilah tidak akan ada perselisihan dengan ajaran Nabi Muhammad. Jadi peganglah itu orang Yahudi dengan kitab itu, mestinya begitu. Tapi namanya juga orang yang kebanyakan atau otaknya terlalu cerdas. Tidak mau dia ngalah atau menerima kenyataan kebenaran, tidak mau. Selalu kebenaran itu diungkit dan diungkit terus supaya apa? Agar menjadi kebenaran itu menjadi pudar, tidak menjadi kebenaran yang hakiki. Padahal kalau Al-Quran itu tidak bisa dibantah kebenarannya, mutlak. Al-Quran itu mutlak, tidak bisa dibantah. 64. Summa tawallaitum mim ba'di dzalik. Kemudian kamu berpaling setelah itu. Falaula fadlullahi, maka kalau bukanlah karunia kehendak dari Allah alaikum atas kamu sekalian, dan wa rahmatuhu lakuntum, dan belas kasihan daripada Allah atas kamu sekalian, lakuntum minal khosirin. Nek ora ana rahmati Gusti Allah, kasih sayang Gusti Allah, lakuntum minal khosirin, maka kamu sekalian akan menjadi orang-orang yang merugi, khosirin. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum, dan sungguh alimtum telah kami ketahui, alladzina tadaw, orang-orang yang telah melanggar perintah, minkum dari hari Sabtu, fis sabti dari kamu sekalian, fis sabti di hari Sabtu, faqulna lahum kunu, maka kami firmankan kepadamu, faqulna lahum, maka kami katakan lahum kepadamu, kunu, jadilah engkau qirodatan, qirdun, ketek, khosiin, kera-kera yang sangat amat dibenci. Nah, dari sini ketek-ketek nih kok, dari bangsa yang dilaknat oleh Allah itu jadinya kera. Itu nek sebuah kisah menyebut seperti itu. Jadi ketek itu apa? Ya dulunya manusia, karena kemudian oleh Allah
difirmankan disebratke dadi kethek rupane elek. Ora ono kethek bagus kecuali kethek Anoman ya. Dalam kisah kan kethek Anoman itu rupane putih, memplak, tumindake apik. Dalam kisah itu, kisah Mahabharata kethek kuwi nganti dene Dewi Trijata itu kedanan karo Anoman. Mergo apa? Saking putihnya memplak terus digdaya karena memang panglimanya Prabu Rama sehingga ya itu kisah Mahabharata. Artinya sejelek-jelek manusia itu ternyata mulia karena apa? Ada manusia yang memang ditakdirkan oleh Allah menjadi seekor kera. Ngoten lho. Nek isih menungso artinya apa? Masih lebih bagus dari kera. Wah, sio-sio karo kera? Ya, artinya sia-sia. Kan ada orang yang suka nyembelih kera. Enten toh sing sok miran mboten? Nah, itu kan konon itu untuk menambah saktinya seorang laki-laki katanya. Maka dijual belikan beruk. Beruk itu saelek-elek kethek ya. Beruk saelek-elek kethek. Ya kethek ya beruk kuwi. Beruk sing ngendi kethek sing ndi aku ya. Nek kon nonton ning Bonbin kon gatekke kaya ngono ku ya jan blas ora gelem kula iki. Wedi terus terang mawon. Kuno disebratkan di firman dikotakdirkan oleh Allah kuno kirodatan khosiin. Kirodatan dadi kuno jadilah kirodatan kethek khosiin welek wis kethek elek. Di kirodatan itu jamak dari kirdun. Wah, koyo kirdun. Ampun, kirdun iki kethek. Nek kirodatan kethek. Jamak. Waja'alnaha maka kami menjadikannya nakalan dianya itu lima sebagai suatu baina yadaiha percontohan di antara keduanya baina yadaya wa ma khalfaha dan perselisihan khalfaha di antaranya wa mau'idatan dan pelajaran lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kami jadikan hal seperti itu tadi apa? Sebagai contoh teladan bagi mereka yang semasa dengannya. Didadai kethek kuwi artinya apa? Orang-orang juga banyak yang tahu gitu loh. Banyak yang tahu. Yang tahu wah, kayak kok dadi kaya ngono. Akhirnya berpikir agar supaya bisa dijadikan contoh. Nek wis nyontoh artinya dia menjadi orang yang muttaqi, bertakwa. Ada peristiwa. Jadi nek hanya kalimat itu biasa Bu. Tapi sebuah peristiwa yang kita melihat kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari itu lebih berharga daripada kita mengambil kalimat di dalam buku. Maka orang-orang tua itu nek ngomong bijaksana. Wis ora usah dipenggalih, sing penting diambil hikmahnya. Artinya hikmah itu apa? Pelajar. Orang saben wong mudeng nek tentang pelajaran itu. Tidak, ya maka orang-orang tua itu berkata begitu. Jenenge pelajaran itu ora mesti nang meja sekolah. Itu yang sering kali dikatakan seperti itu.
ngulatke ibuke nyintong sego mususi, itu pelajaran juga. Kira ono guru murah-mulan, padahal malah tambah seperti itu. Neng sekolah tadi diajarke dan sebagainya. Nah, begitu Ibu semua di 62 sampai 66. Artinya apa? Dari ayat ini ke 6 ayat itu ada 4 golongan. Islam, Yahudi, Nasrani, Sobiin. Kemudian ini semua bersatu menjadi satu. Iso dadi apik kabeh. Yang penting apa? Pokoknya iman tadi, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Lorowi. Kemudian diikuti dengan amal soleh. Amal soleh itu yang seperti apa? Perbuatan baik untuk dirinya sendiri, sekaligus juga baik untuk orang lain. Ukurannya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan bacaan tasdik. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.